الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, inna ahsanal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuh. Hamba Allah jamaah Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah sampai siang hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita, memberikan berbagai curah nikmat kepada kita, yang utama dan pertama nikmat iman dan Islam, sekalipun kita tidak berpesan kepadanya. Kemudian juga nikmat ilmu dan harta, nikmat keluarga, dan nikmat kesehatan serta kesempatan. Kita masih di bulan Syawal,
dan baru saja kita lewati bulan Ramadan yang penuh keberkahan dengan berbagai macam amalannya, berbagai macam keutamaannya, di mana salah satu di antara target berpuasa di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mari kita evaluasi sedikit tentang hal ini, karena Rasul menyampaikan bahwasanya rubba shaimin laisa lahu min syiyami illa ju'a atash. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan banyak orang yang melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan tarawih, tetapi tidak dapat pahala dari tarawihnya kecuali kelemahan saja. Maka janganlah kita termasuk orang-orang yang demikian. Bagaimana tandanya orang-orang yang sukses di bulan Ramadan? Dia melanjutkannya di bulan Syawal sebagai bulan peningkatan. Dia meningkat amaliyahnya, meningkat ilmu dan amalnya, meningkat keyakinannya, menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana ditargetkan dalam berpuasa di bulan Ramadan. Banyak sekali juga ciri-ciri bertakwa dalam Al-Quran yang sudah sering kita ingat. Di antaranya dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135, bahwasanya orang-orang yang disediakan Allah surga yang seluas langit dan bumi, itulah orang yang bertakwa. Yang cirinya pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan makan dan sepi. Yang kedua, kadziminal ghaidh, orang yang mampu menahan marah. Kemudian yang ketiga, wal-'afina 'anil nas, dia memaafkan manusia, menjadi seorang pemaaf. Dan yang keempat, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ketika dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, dia segera beristighfar kepada Allah dan tidak melanjutkan perbuatan tersebut. Ini adalah ciri-ciri orang bertakwa. Salah satu di antara ciri bertakwa juga adalah yang rajin selalu melakukan muhasabah. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang bertakwa itu selalu memperhatikan, selalu menghitung-hitung apa yang sudah dia siapkan untuk menghadapi hari esok. Demikian pula salah satu sifat orang bertakwa menjadikan pelajaran kepada sejarah, yang mana di Al-Quran lebih dari sepertiga muatan Al-Quran itu adalah sejarah, dan kita dibentangkan dengan sejarah agar menjadikan pelajaran, menjadikan cermin, menjadikan contoh agar kita jangan sampai melakukan tindakan yang keliru dan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dengan melihat bagaimana fenomena yang terjadi pada masa itu. Kita tiru bagaimana kesungguhan para nabi, kesungguhan para rasul Allah dalam mengemban amanah Allah ini. Kemudian kita pun menghindari segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk ketidaktaatan yang dilakukan oleh generasi terdahulu. Termasuk dalam hal ini kita pun sekarang sedang dihadapkan pada satu masalah yang cukup besar, yaitu konflik di Timur Tengah. Keberadaan perang yang terjadi yang kita saksikan antara Iran di satu pihak dengan Zionis Israel dan Amerika di pihak lain. Itu kalau kita lihat sejarah, Rasulullah SAW juga mengalami hal yang sama saat itu, menghadapi dua kubu besar, yaitu Barat dan Timur, yaitu ketika Parsi dan Romawi berperang sangat lama. Kemudian di tahun 619 Masehi, Allah SWT menurunkan surah Ar-Rum yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 2 sampai 4 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghalibat Rum, telah dikalahkan Romawi. Kemudian bi adnal ardh, pada bumi yang terdekat, artinya lebih dekat daripada Madinah. Wa hum min ba'di alaihim wa hum min ba'di ghurabihim sayaqim. Dan orang-orang Romawi itu awalnya dikalahkan, tapi kemudian akan mengalahkan. Artinya awalnya kalah oleh Parsi dan kemudian akan dimenangkan Allah mengalahkan Parsi. Kemudian pada ayat berikutnya, bibit isnin, pada beberapa tahun, lillahil amru min qablu wa min ba'd, adalah semuanya milik Allah, semuanya dalam kuasa Allah, baik sebelum atau sesudahnya. Dan Allah mengingatkan, wa yauma idin yafrahul mu'minun, bahwasanya pada hari itu, pada di mana saat Romawi dimenangkan Allah melawan Parsi, kaum mukminin, kaum muslimin, kaum mukminin, Rasul dan para sahabatnya bergembira ketika melihat kemenangan bangsa Romawi dan Parsi. Timbul pertanyaan dalam diri kita,
Kenapa Rasulullah sampai para sahabat berbahagia? Padahal mereka bukan muslim. Parsi adalah agama Majusi, penyembah api. Sedangkan Romawi adalah agama Nasrani. Dalam hal ini Rasulullah SAW melihat sisi positifnya, bahwasanya bangsa Romawi masih ada nilai-nilai ketuhanan dibandingkan bangsa Parsi yang menyembah api. Maka keberpihakan ini satu hal yang wajar. Demikian pula saat ini kalau kita melihat mana yang kira-kira lebih dekat dengan Islam, maka itulah yang tidak berpihak. Tapi keberpihakan Rasul dan para sahabat tidak mengirimkan pasukan, tidak mengirimkan amunisi, hanya keberpihakan moral saja. Dan Allah SWT berfirman, bila serilah dengan pertolongan Allah yang suruh mayyasya, Allah akan menolong pada siapa yang dikehendakinya. Wa huwal azizur rahim, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Apa Allah jamaah iman yang memuliakan? Kalimat di sini disebutkan bibit isinin, maksudnya orang-orang Romawi yang asalnya kalah oleh Parsi. Oleh Allah disampaikan berita di tahun 616 dalam beberapa tahun akan dimenangkan Allah. Ternyata betul 9 tahun kemudian, tepatnya 625 Masehi, Romawi dimenangkan Allah. Tetapi kemudian pada saat di masa Khalifah Umar, baik Romawi maupun Parsi semuanya berada pada pengakuan Islam. Dan inilah merupakan satu perintah gembira. Oleh karena itulah kita pun tentu harus senantiasa melakukan pendidikan pelajaran dalam berbagai hal, baik yang terjadi di masa Nabi dan Rasulullah ataupun yang terjadi pada diri kita sendiri pada masa lalu, dan pendidikan pelajaran. Karena Allah beringatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faja'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kami jadikan sejarah itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ada pada saat itu dan mereka yang datang kemudian. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan jadi nasihat bagi orang yang bertakwa. Banyak sekali Allah mengingatkan Al-Quran, termasuk di dalam surah Hud ayat 120. Wa qulan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Dari setiap yang kami kisahkan dari kisah-kisah para nabi dan rasul, yang lalu dia adalah untuk menenteramkan hati. Dengan kita membaca sejarah, mengkaji sejarah, maka kita pun akan selalu banyak sekali hal yang bisa kita tiru dan banyak sekali yang harus dijadikan cermin untuk kita hindari. Demikian pula dalam surah Yusuf disebutkan, la ibratul lil albab, menjadi pelajaran bagi orang yang menggunakan pikiran. Kemudian di surah Al-Asr itu fa'tabiru ya ulil absar, jadikanlah pelajaran orang yang punya pandangan. Jadi sangat banyak sekali. Karena kalau orang tua kita menyatakan jas merah, jangan suka melupakan sejarah. Maka mari jadikanlah sejarah sebagai patokan, sebagai pelajaran buat kita agar kita bisa hidup lebih baik ke depannya dan bisa pulang dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi min ayatil wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah jamaah iman yang Allah muliakan, diucap oleh kami mengingatkan kembali betapa pentingnya ketakwaan Allah kepada Allah SWT. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah oleh kalian semua jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berbagai macam amalan, berbagai macam tindakan dan perkataan yang bisa mendorong kita lebih dekat kepada Allah, lebih takwa kepada Allah, maka lakukan itu. Dan kemudian wajahidu fisabilih, dan berjihadlah kalian di jalan Allah la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Maka mari kita teladani Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah orang yang paling bertakwa kepada Allah, tetapi beliau pun orang yang paling peduli dengan urusan Islam dan kaum muslimin, dan beliau pada depan dalam urusan jihad di jalan Allah. Maka itulah teladan yang paling baik, yang paling sempurna bagi kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.